Halo, selamat pagi Sobat Skema. Kembali lagi saya Pasya di sini sebagai host dan untuk pagi kali ini kita kedatangan tamu dari SMK 5 ya. Ini Pak Karisma dari jurusan musik nih. Ya, halo. Halo Eh, Pasya. Halo, selamat pagi. Dan sekarang kita ya mungkin saya ada pertanyaan pertama nih ya. Apa yang menginspirasi Anda dalam bidang musik ini? Terus gimana kepikiran buat jadi guru musik gitu? Kepikiran untuk jadi guru musik ya. Sebenarnya kalau kepikiran jadi guru musiknya itu saya nggak pernah kepikiran Pasya Nggak pernah untuk kepikiran. jadi guru musiknya. Ya. Saya itu main musik yang benar-benar main musik ya, yang ngeband terus berkarya gitu. Ketika saya kuliah waktu itu, Waktu kuliah. Ya. waktu kuliah. Cita-citanya dari awal sebenarnya pengen jadi artis aja. Jadi artis. Jadi artis aja, jadi anak band aja Anak gitu, band, biar kelihatan keren aja. keren. Nah, cuma ketika kuliah itu kebetulan jurusan musik saya itu berada di Fakultas Pendidikan. Oh, fokus pendidikan. Ya, Fakultas Pendidikan bukan seni murni gitu. Ya. Jadi di samping ada mata kuliah musiknya, ada juga ini bagian-bagian pendidikannya. Bagian pendidikan. Jadi terus ada PPL waktu itu di sini juga. Ya. Nah, sampai sekarang lanjut ternyata jadi guru di sini, alhamdulillah. Untuk pas PPL nih, kesan pertama di SMK 5 tuh gimana gitu? Kesan pertama murid-muridnya gitu atau mulai dari gimana ngajarnya gitu pertama kali gitu? Kalau kesan-kesan pertamanya itu ini ya, sangat itu adalah apa ya, hal yang sangat baru buat saya tuh ngajar karena nggak pernah kepikiran sebenarnya. Juga dulu di waktu kuliah di mata kuliah yang ada sangkut pautnya dengan pendidikan itu agak masuknya agak gitu itulah ya. ya, senangnya di musiknya. Cuman ketika berada di sini tuh jadi apa ya, jadi pengalaman yang baru gitu. Mengajar musik, mengajar susahnya itu ngajar musik itu buat saya tuh gini Pas ya, karena di seni itu saya rasa ngajarin musik itu adalah hal yang susah-susah gampang Iya, sebenarnya. susah gampang benar. Karena musik itu kita lihat nggak bisa, Iya benar. kita sentuh juga nggak bisa kan. Iya, Beda benar. kayak yang teater atau gitu. rupa, tari itu kan visualnya ada. Iya visual beneran. Kita sentuh bisa juga gitu. Iya. Nah, cuman kalau yang musik ini eh, kita nggak bisa lihat, nggak bisa pegang, cuman bisa kita rasain nih. Iya bisa kita Nah, rasain. misalkan di teori musiknya itu akor-akor mayor itu adalah akor-akor yang suasananya itu bikin ceria. Iya bikin ceria Nah, bener. jelasnya tuh gimana tuh? Gimana tuh? Ke anak-anak kelas 10 SMK. Teorinya itu seperti apa? Nah, di situnya itu inilah tantangannya di situ. Bener. Terus kalau murid-muridnya tuh diajarinnya tuh kayak gimana tuh? Dia ada ribut kah apa kayak ngeluh-ngeluh gitu susah banget ini Pak apa gimana gitu? Ya, kalau ribut udah pasti ada. Ya, pasti ada lah ya kalau ribut. Untuk yang ngeluh-ngeluh gitu, kalau cara ngajarinnya gimana? Kan Pasya juga pernah ikut kan di Iya, kelas ya, di kelas kelas musik. mata pilihan yang di DKPB kan. Iya. Untuk ngajarinnya ya saya ngejelasinnya gimana nih? Saya tuh Jelasin. Pasya gimana caranya saya menjelaskannya tuh? Menurut saya sih Pak ya kalau di jurusan musik tuh asik sebenarnya cuman kalau dibawa Hevada ya gitu asik udah musik. Gak tau ya kalau murid lain tuh kayak males gitu gara-gara not balok gitu kan not balok susah banget gitu kan. Nah itu bikin orang kayak aduh susah banget gitu. Jadi orang kepikiran buat langsung main instrumen gitu tanpa apa belajar dasar-dasarnya gitu Pak. Ya gitu sih kalau saya Pak. Sebenarnya kalau misalkan kayak Pasya nih, Ya. udah pernah megang gitar dulu kan? Iya pegang gitar dulu.
sebenarnya itu lebih memudahkan kamu sebenarnya itu ketika belajar not balok atau mempelajari teori musiknya gitu. Iya, Misalkan akord C gitu. Akord C. Akord C itu dapat dari mana sih? Ya benar tuh dari mana? Cara ngitungnya biar dia dapat C-nya itu jadi mayor tuh gimana sih? Nah, ketika kamu udah tahu bentukannya tuh, oh ternyata dari sini nih. Ketika jadi pecah jadi nada satu, nada ketiga, nada kelimanya itu kan kamu lebih maksudnya yang ini kesini jadi C. Jadi gitu. C gitu. Terus kan ini gimana ya? PPDB ini kan ada PPDB kan akhir-akhir ini lagi bentar ada PPDB gitu. Kira-kira Pak Guru tuh gimana caranya bisa menarik murid sebanyak mungkin gitu kan, kayak tahun lalu tuh dikit banget murid musik gitu. Nah gitu gimana itu biar tertarik orang-orang gitu nih, kita sampaikan ke penonton. Ini kita boleh jawab tapi kayaknya jangan deh kalau saya jawab yang itu. Silahkan Pak, anggap rumah sendiri ini podcast. Nanti bisa dipotong yang bagian yang tadi. Ini ya untuk ini ya berarti promosi kan sebenarnya maksudnya promosi jurusan musik itu untuk adik-adik yang akan lulus SMP gitu dan jika memiliki ketertarikan di bidang musik atau pernah bermain musik atau di SMP-nya itu dekat dengan musik lah. Iya benar. Sebenarnya ketika masuk ke jurusan musik itu nanti outputnya itu banyak sebenarnya, nggak akan mentok di paling ngeband aja nih, nggak juga. Gitu. Karena kalau di SMK 5 jurusan seni musiknya itu di kelas 10-nya itu kita nanti ada teori. Ada teori benar. Ada teori dasar-dasar seni pertunjukan. Iya. Nah, di sana itu ada teori musik juga, teori dasar musik. Kalau saya waktu kuliah dulu namanya teori dasar musik. Di situ nanti ada pembelajaran yang mencakup seperti sampai kelas 11 12-nya itu ada teori dasar musik, ada musik teknologi. Ada musik teknologi. Musik teknologi itu mencakup perekaman, perekaman audio sama penulisan notasi balok. Notasi balok. Dari penulisan notasi balok ini outputnya itu kan sebenarnya bisa gini. Di Mataram kan sekarang kita udah ada kelompok orkestranya. Nah, kelompok orkestranya ini biasanya setahu saya ya, mereka tuh selalu pakai partitur. Ya benar partitur. Anak-anak musik ini bisa ke situ larinya gitu sebagai ini apa sih istilahnya tuh? Banyak lah. Untuk mentranskrip transkrip. lagunya apa gitu nanti ditulisin sama kita bisa ke situ arahnya. Bisa juga sebagai operator studio rekaman. Ya benar. Bisa juga sebagai operator sound gitu. Operator sound. Jadi nggak mentok cuman di main-main musik aja gitu. Benar. Bisa memanage. Kita juga nanti itu kalau di semester yang tahun lalu itu ada lupa saya tuh namanya karena sekarang udah nggak ada tuh. Udah apa itu kira-kira? Cuman tetap kita kasih juga kayak apa namanya? Oh itu sorry ada di dasar-dasar seni pertunjukan sekarang. Iya dasar-dasar. Seperti dasar-dasar bagaimana mengelola panggung. Ya benar. Oh iya pengelola panggung tuh perlu banget itu. Ya mengelola panggung, terus gimana tata cahaya. Nah pasti ngerti kan? Iya tata cahaya. Tata cahaya. Tata riasnya juga ada. Oh ada tata rias juga ya? Ada. Oh baru tahu saya. Ada. Tahun lalu tuh ada tuh. Harusnya sekarang di dasar-dasar seni pertunjukan itu ada juga. Baru tahu saya kirain kalau apa jurusan seni pertunjukan tuh saya tahu kan kayak musik doang gitu. Ternyata saya baru tahu ada tata riasnya juga. Pak. Ada di kelas 10-nya. Oh kelas 10. Ada di sana nanti juga penyusunan proposal ada juga. Penyusunan proposal. Ada juga misalkan biar ngerti gimana sih penulisan proposal yang baik dan benar.
Berarti kayak benar-benar seni pertunjukan banget gitu ya. Orkestra ada, teater juga ada gitu ya. Kalau untuk teater belum. Belum ya teater. Belum. Sebenarnya kalau setahu saya kemarin ya, sepengalaman saya ketika ketemu sama eh, guru-guru seni pertunjukan di sekolah yang lain itu, Iya. seni pertunjukan ini sebenarnya dibagi lagi tuh. Dibagi lagi deh. Jadi di bawahnya seni pertunjukan itu ada seni musik populer, itu yang musik barat tuh. Musik barat ya, Ada yang karawitan, karawitan, sama ada ke seni tari. seni tari. Dibagi lagi tuh sebenarnya. Setahu saya baru-baru ini sebenarnya mulainya tuh katanya ya. Kata guru-guru yang teman-teman yang saya ketemu kemarin. Jadi mencakup seni pertunjukan yang itu sebenarnya. Jadi nggak mentok di situ aja gitu. Keren dong berarti. Kayak banyak banget abangnya ya. Cabangnya. Iya, cabang dari musik tuh. Ya. Dari seni pertunjukan. Iya, di sini pertunjukan. Terus menurut Pak Guru angkatan sekarang nih gimana dia tuh seni pertunjukan itu angkatan sekarang tuh? Angkatan sekarang Iya. Bagus banget ya. bagus. Kalau boleh cerita nih prestasinya apa aja nih? Prestasi yang kemarin tuh kelas 10-nya tuh kemarin sempat menang beberapa festival itu. Ada yang dari Dikbud kemarin. Ya Dikbud ya tuh, tahu saya tuh. Dapat juara 2 tuh. Kemarin juga ada yang di Teras Udayana tuh festivalnya. Aduh lupa saya. Ya. Intinya dapat tuh, anak-anak musik juga dapat. Terus pasti banyak juga kan dapat kayak perform gitu anak-anak musik saya dengar ya. Katanya banyak banyak banget itu perform. Untuk gimana nih Pak untuk PKK-nya nih lancar nggak itu PKK sekarang? PKK? Iya. Ada PKK kan seni Ada. pertunjukan. Tapi belum mulai kan? Oh, belum mulai. Belum. Kira-kira nih kalau PKK tuh apa aja yang dites kalau di sana tuh? PKK itu bisa ngajar ke sekolah sebelumnya. Sekolah sebelumnya. Bisa ngajar ke sekolah sebelumnya atau ke tempat-tempat kursus masuknya. Tempat kursus. Atau ke studio-studio musik. Studio musik. Studio latihan atau studio rekaman bisa. Bisa. Kemarin tuh ada juga yang masuk ke studio rekaman kan di V Digital ada. Iya. Di angkatan yang beberapa tahun lalu itu ada yang masuk di LLO juga ada. Wih, bagus banget tuh. Sama ada yang beberapa yang ini yang kayaknya mereka dari SMK itu sudah pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Udah cita-cita jadi guru. Bagus Jadi itu. ketika PKK-nya tuh mereka milih saya mau ngajar di SMP saya dulu aja. Gitu. Ada beberapa tuh yang gitu juga. Bisa. Berarti berarti itu keren bisa jadi guru gitu ya diajarin ya? Bisa kan karena ada teorinya kan. Ada teori ya. Jadi nggak sekedar misalkan lagunya tuh akornya C G A minor F. Kelebihannya tuh kalau anak-anak musik itu bisa tuh dia kenapa dari C habis itu harus ke G. Nah, mereka tuh tahu tuh urut-urutannya tuh gitu. Kalau ini saya boleh nanya nggak? Ini kira-kira alumni ini gimana ya alumni SMK 5 yang tamatan jurusan seni pertunjukan nih? Kira-kira menurut Pak Guru yang Pak Guru tahu nih siapa aja itu yang kayak udah berhasil lah gitu. Orang-orangnya itu ada si Andika tuh. Andika ya benar Andika. Andika ngajar juga tuh dia sambil ngajar juga sambil ngeband juga. Iya sambil ngeband deh. Ada Damar juga tuh. Iya kuliah Damar. Sekarang lagi kuliah di Jogja. Iya. Ardian juga ada tuh. Ya, Kemarin juga di Jogja sekarang udah ngajar juga kayaknya sekarang. Iya. Rata-rata ngajar ya. Ngajar juga ya. Terus siapa lagi ya tuh si Jojo juga tuh. Ya, Jojo. Ngeband juga tuh dia. Sekarang ngajar juga dia. Ngajar. Rata-rata ngajar dia. Ngajar. Cuman yang ngajar di sekolah itu yang saya tahu tuh si Jojo sama si Ardian nih. Iya Jojo Ardian. Si Andika tuh kayaknya di tempat kursus gitu. Iya kursus dia. Terus si Damar tuh kayaknya sekarang sambil kuliah dia tuh fokus sebagai audio engineer deh. Iya audio engineer. Kayak dia nyiptain lagu band Shinigami juga gitu. Oh ya? Iya kan? Ada? Iya. Dia nge-mixingnya gitu. Nah itu alumni SMK 5 juga tuh. Ada si Olan juga tuh. Ya Olan, nah itu dari Pelita Groove ya. Pelita Groove ya dia ngeband juga sama ngurusin vendor gitu kan. Iya ngurusin vendor tuh. Terus
Kira-kira kalau yang diajarin nih kira-kira kebanyakan tuh genre apa kalau musik di apa seni pertunjukan gitu. Yang wajib dikuasai sama si siswanya itu Heeh. yang pertama udah pasti pop ya. Ya pop, Pop, rock juga ya rock, ada. Terus yang reggae, ya reggae tuh. reggae ska ada. Yang inilah Ya, genre-genre yang populer aja. ya yang populer aja ya. Enggak, tapi klasik enggak? Klasik nggak ya? Enggak. Karena dulu namanya sempat seni musik non klasik juga namanya di sini setahu saya. Oh iya, dulu saya pernah lihat juga sih. Apa ada sih fotonya di sini dulu dipajang gitu. Jurusan apa yang alumni dulu tuh seni klasik kan, musik klasik tuh. Ya, ada. Gila keren banget itu kalau menurut saya. Kenapa nggak dilanjutin aja kayak gitu yang klasik gitu, Pak? Makanya kita mengikuti pusat. Pusat. Oh. Ikuti tren lah pusatnya juga ya. Yang tanya itu dong. Kalau kalau muridnya nih Pak Guru paling suka tuh kayak ngajarnya tuh lebih suka praktik apa teori? Sukanya ya. Iya, Kalau sukanya lebih senang yang praktek saya. praktek. Lebih senang yang praktek yang ngebandnya karena emang awalnya emang anak band kan Iya, sebenarnya anak band. gitu. Cuman mereka juga tetap harus dibekali dengan teorinya gitu. Iya. Karena kan nanti ujiannya juga mereka harus bisa menjelaskan itu semua kan. Iya. Heeh. Dari tangga nada, Tangan ada. susunan akornya apa. Iya, gitu. akord. Heeh, gitu. Terus eh kalau sebelum Pak Karisma kan ada Pak Novi ya kalau nggak salah yang Pak ini. Novi masih, Pak Novi Masih Pak Novi ya. Pak Novi itu gimana? Pernah ini nggak Pak Guru kayak perform bareng gitu sama Pak Novi gitu? Kalau sama Pak Novi sering. Sering ya? Sering sama bandnya sama Pak Novinya sering, Iya. sama beberapa artis yang di bawah manajemen beliau juga sering main. Sampai sekarang masih kok. Iya, saya soalnya terakhir ngelihat itu Pak Novi main di apa namanya? Yang di Taman Budaya itu loh, yang Selasa malam. Ya ada sama pentas saya seninya, tuh. ya. Heeh. Itu keren banget itu Pak. Pasnya ada nonton? Ada nonton saya. Benar nonton. Iya nonton saya. Iya, iya. Gila, keren banget tuh Pak Manovi tuh. Bisa semua alat musik ya guru-gurunya. Ya, ya yang ini instrumen pokoknya itu ada gitar. Ya gitar pasti. Gitar itu udah masuk sama bass juga. Iya, bass. Vokal, Iya. perkusi Perkusi. itu meliputi drum. Iya. Gitu. Sama keyboard sorry. Oh keyboard tuh dia. Kalau di keyboard nih SMK 5 nih keyboardisnya tuh ada berapa itu kira-kira angkatan sekarang ini? Yang angkatan sekarang untuk yang kalau kelas 12 itu karena mereka kemarin ada 4 orang Iya. gitu, dan mereka senangnya yang pang-pangan aja. Iya, yang anak-anak. pang-pang. Jadi nggak ada yang ngambil keyboardnya. Ada keyboard. Cuman untuk yang kelas 10-nya udah sama Pak Lian kemarin tuh yang apa? Yang keyboard Iya, yang keyboard. megang keyboardnya itu udah dia pilih beberapa siswanya tuh. Ada kemarin tuh ada 3 apa anak yang tertarik gitu ke keyboard gitu. Wih lumayan ya. Kalau angkatan dulu apa ya, angkatan saya nih dikit apa nggak ada keyboardis malah ya. Cuman ada yang dari luar musik juga tuh kan yang si Pak Gesha Ya Fagesa. TKPBJ itu TKPB. ikut terus sama anak musik main tuh dia. Iya. Itu bagus juga Fagesa. Keyboardis juga gitu ya. Saya juga pengen belajar keyboard sebenarnya Pak, cuman ya gitu Pak susah banget Pak. Gila Pak jari saya gitu Pak. Ya belajar lah makanya. Iya belajar. Intinya kalau kata dosen saya dulu waktu kuliah itu, Pak gimana sih biar jago kayak Bapak, saya bilang. Ada kuncinya Riz katanya. Apa kuncinya Pak? 3L katanya. 3L. Latihan. Latihan, bener. Latihan. Tapi itu emang fakta sih Pak. Iya. Latihan. Kalau nggak latihan kita nggak jago-jago Pak ya. Jago-jago ya misalkan ada bakat cuma kalau nggak dilatih juga agak kayaknya itu apa ya? Skill yang harus diasah lah. Iya harus diasah gitu. Berarti murid-murid nih semua diajarin ya ke alat musik gitu ya. Ya. Wih keren tuh. Untuk basicnya semua, cuma nanti itu kan ada PIP-nya. Ya, PIP. PIP-nya itu yang mereka dalami itu. Misalkan anak yang milih gitar,
Yang milih gitar atau yang kita pilihkan gitar. Gitu. Pilihkan gitar. Dia mendalami yang gitarnya tuh. Cuman basic yang lain juga tetap. Iya. Paling enggak yang basic-basicnya tahu lah gitu. Misalkan tangga nada yang di keyboard ini yang hitam ini apa-apa, yang putih apa-apa gitu. Iya. Paling enggak basicnya tahu gitu. Basicnya ya. Misalkan paling enggak kalau C itu di keyboard yang mana, yang C di keyboard yang mana sih? Yang Paling enggak dia tahu. Gitu. ya paling nggak Walaupun misalkan jarinya enggak gitu. susah tuh Pak. Saya aja stres saya main keyboard belajar tuh Pak. Oh, bukannya main gitar kan? Iya main gitar, saya belajar main keyboard juga sih Pak. Oh iya. Bagus. Saya pengen nyoba semua alat musik gitu Pak. Kenapa nggak tahu Pak, kayak have fun aja gitu. Iya. Seru main musik gitu Ya Pak. gak apa-apa, kamu latih terus aja keyboardnya. Katanya tuh melatih otak kiri dan kanan. Iya ngelatih otak kiri dan kanan Nah, gitu Pak. karena tangan kirinya mainnya beda, tangan kanan mainnya beda juga. Iya mainnya beda. Nah, di notebook juga bacanya beda tuh, Iya. Mas ya. Untuk tangan kirinya beda, yang kanannya beda, yang Yang dibaca kanan juga. beda. Nah, garis-garisnya tuh beda tuh. Iya. Kamu kan pernah belajar juga kan? Iya not balok tapi saya masih belum agak ngerti lah Pak. Saya mau not balok ya maaf ya Pak ya. Tapi aduh saya tetap belajar sih Pak. Ya nggak apa-apa. Pasnya termasuk yang ini kok. Apa? Yang ketika dikasih tugas ngerjain. Iya. Saya nggak pernah kerjain Pak. Pasti saya kerjain ya Pak. Bisa saya cek bukunya sekarang? Weh, aduh Pak, ngebawa saya buku ya Pak. Di rumah ada Pak. Kalau Apalagi Pasya? bagaimana musik mempengaruhi suasana hati atau emosi Pak Karisma nih dalam kehidupan sehari? Gimana coba diulang? Bagaimana musik mempengaruhi suasana hati atau emosi atau feelingnya Pak Karisma dalam kehidupan sehari itu gimana sama musik gitu? Kalau untuk akhir-akhir ini sebenarnya ini sih suasana hati saya yang mempengaruhi musik yang saya dengarkan sih kalau akhir-akhir ini gitu. Jadi misalkan suasana hati lagi happy ya nyari lagu-lagu atau musik-musik yang lebih beat-beatnya lebih menghentak lah gitu. Kalau misalkan moodnya lagi ya itu ya cari yang lebih slow-slow aja gitu. Yang lagi apa tuh Pak? Ya, intinya next. Oh ya kira-kira nih mau sampaikan ke penonton, kira-kira Pak Guru punya band nggak nih? Saya band ada. Ini nggak apa-apa emang? Hah? Ini nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa Pak. Band ada, band saya dari kuliah tuh ada namanya Tunggang Gunung. Tunggang Gunung. Ya udah. Baru ngeluarin 3 single. 3 single. Bisa dicari di beberapa platform musik yang pasti ada, paling nggak satu tuh di HP-nya teman-teman tuh ada tuh Tunggang Gunung. Sama pernah juga dulu punya band hardcore. Wih. Cuman nggak, tapi itu udah ada singlenya 2 juga. Udah ada single juga. Cuman nggak pernah lanjut lagi sih yang itu. Namanya Pukulan Berapi Menyakitkan. Pukulan api menyakitkan. Pukulan berapi menyakitkan. Iya. Aduh, kepukul banget itu. Ada juga kemarin juga sempet ikut ngeband sama di situ juga. Iya. Sekarang ikutan jadi edisionalnya kalau salah. Edisional. Iya. Sama itu juga sama Pak Nopi juga ikut. Pak Novi, oh ya. Waktu di kalau nggak salah acara Semansa itu ya. Oh ya ada. Ya. Ada ulang tahunnya itu kan. Ya, ulang tahunnya. Ulang tahun atau itu acara Malam Puncak. Iya. Malam Puncak Semansa. Mm-mm. Nah, itu teman saya bilang kan, gila bagus banget ini. Terus saya bilang, "Wih, guru saya itu yang perform itu." Saya bilang, Iya. Guru-guru SMK 5 tuh keren-keren, guys. Kalau kalian tahu ya, teman-teman saya sampai terkagum lihat guru-guru SMK 5 ini. Guru-guru yang di PSPT juga? Iya, PSPT, Pak Andi nih. Pak Andi sama Pak Fatur Rosid. Pak Fatur. Siapa Pak? Bener nggak? Hah? Bener nggak? Aduh lupa saya Pak Fatur. Gimana Pak? Kok kamu nggak tahu gurunya? Saya ingatnya Pak Andi aja saya paling dekat sama Pak Andi soalnya. Iya. Udah diajar apa aja sama Pak Andi? Kok saya diajar teknik lighting, kamera, terus seputar mixing lah sama audio sama ngedit gitu Pak. Oh Pasnya udah bisa ngedit? Bisa saya ngedit. Kayak asik juga ngedit gitu. Nanti yang ini diedit Pasya berarti nih nanti?
Kalau ini kan kita acaranya live streaming, Pak. Oh, Live streaming kita. berarti nggak ada yang bisa di-cut yang tadi ya? Nggak ada, Pak, sayangnya, Pak. Iya, iya. Aduh. Semoga saya nggak ada yang blunder tadi ya. Nggak ada, Pak, aman. Iya, iya. Kita nggak ada blunder nih, Pak. Hati-hati kita ngomong nih. Oh ya, teman-teman, kalau yang mau masuk SMK 5 nih. Gila, ini gurunya kece-kece nih yang mau masuk SMK 5 nih. Ayo masuk jurusan musik, jurusan seni pertunjukan makanya. Oke, mungkin terima kasih ya yang telah bergabung dengan kami di episode kali ini dari Zona Lagu Podcast. Kami berharap Anda menikmati diskusi tentang jurusan musik di SMK 5 Mataram dan mendapatkan wawasan baru tentang dunia musik yang begitu kaya dan beragam. Saya SMK 5, saya Pasya dari SMK 5. Dan Belum Pak Syah, belum masih, ya? masih panjang kita Masih waktunya. panjang. Sorry. Saya lupa siapa. Apalagi pertanyaan? Nanya yang di luar musik juga boleh. Oh, di luar musik boleh ya. Sekitar pertemanan ini, Pak. Gimana gimana tuh? pertemanannya dengan Pak Andi nih, Pak? Saya tuh akrab banget sama Pak Andi tuh saya tuh banget. kalau sehari belum ketemu Pak Andi tuh kayak aduh kok gini ya gitu. Kok gini ya, ada yang kurang Ada gitu, yang Pak. kurang, Yang jadi sehari nggak ketemu Pak Andi. Paling enggak saya tuh sama Pak Andi tuh saling menghampiri biasanya ke saya yang main ke studio sini atau Iya. enggak beliau yang main ke studio sana. Iya. Udah jadi bestie banget nih. Akrab banget kita. Kita minta Pak Andi untuk bisa masuk ke sini bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak deh? Boleh nggak Pak Andi kira-kira masuk ke sini? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Boleh. Boleh? Boleh dia. Oh iya. Apalagi Pak Syah? Kalau ini Kalau terus saya nanya Pak Syah aja deh. Kamu gimana nih setelah kamu udah ikut 1 semester berarti ya? 1 semester atau 2 semester yang di Mapel pilihan musik? kalau musik saya udah 3 semester. Oh iya kamu udah kelas 12 sekarang ya? Iya, dari kelas 11 ya. Iya 3 semester. Nah menurut kamu gimana tuh? Menurut saya seru sih, sama penting seru aja sih. Kalau saya dibawa have fun gitu, kalau belajar musik gitu jangan kayak dipaksa gitu. Aduh, susah ini not balok gitu kan. Itu dibawa have fun aja ya, jangan terlalu ditekan gitu. Jangan dijadiin patokan lah gitu murid-muridnya juga. Have fun aja gitu. Sama ini juga Pak, saya punya saran ini untuk yang pilihan musik ya dari saya. Menurut saya lebih banyak praktek ya Pak. Menurut saya, karena gimana ya, kalau kita teori gitu kan ya diseling-selingin lah teori sama praktek gitu. Menurut saya kalau teori terus gitu kayak kita lama-lama jadi malas gitu belajar Pak kalau teori terus. Jadi kita pengen praktek, tapi kita ngerti sih juga kayak murid-murid lain tuh pasti rusuh lah di ruang musik gitu kan Pak. Cuman ya kalau bisa dipilih-pilih aja gitu. Beberapa orang gitu. Iya, Pak Syah maunya gitu. Iya. Nah berarti kalau mau yang banyakkan prakteknya ngambil jurusan musik yang masuk besok. Nah, Oh iya benar, ambil jurusan musik. karena kan ada mapel pilihan juga kan yang bisa ngambil musik gitu. Cuman menurut Pak Syah nih yang kamu kan udah main musik duluan nih. Iya, masih ambil musik duluan saya. Maksudnya dari SMP kamu udah main? Dari SMP ya sama saya. Udah main kan? Dari SD sama lah Pak. Dari SD tuh berarti udah bisa, intinya udah main kan? Iya, udah main main. alat musik itu. Pas kamu dapat teori, kamu tuh merasa itu memudahkan kamu atau malah, aduh kok jadi malah makin ribet ya? Gitu. Iya. Menurut kamu aja? Menurut saya kalau teori gitu kayak setengah-setengah sih saya. Enggak maksud saya, misalkan kamu udah tahu akor C nih, Ya, akord C. ternyata ketika sudah dibedah itu, oh ternyata dia tuh dari do, mi sama sol misalkan gitu. Jadi kamu udah tahu rumus terbentuknya akor itu ketika kamu udah tahu teorinya, itu oh ternyata gini ya. Ini memudahkan saya untuk menemukan akor-akor yang lain atau aduh mending saya lihat bentuknya aja langsung deh gitu. Kalau Menurut kamu aja. kalau dari pandangan saya tuh saya lebih suka denger langsung gitu, denger langsung sama mainin. Kalau menurut saya kalau teori gitu lihat dari gitu ribet banget Pak, sumpah. Oh buat kamu lebih ribet. Iya, lebih ribet gitu kalau teori. Saya lebih suka praktek. Kalau saya juga sempat ngajar temen gitu main gitar atau gimana. Nah itu saya contohinnya kayak main
Tapi saya kasih tahu kalau ini kunci apa gitu kan. Akor-akor. Ya akornya gitu. Ya mereka juga lama-lama bisa juga sih Pak. Alhamdulillah. Berarti kayaknya dulu Pak Pasya harusnya ambil musik aja gitu. Aduh, Biar lebih banyak teorinya gitu. iya harusnya sambil musik Pak. Cuman gimana ya orang tua saya Pak. Ya gitulah maunya saya di sini gitu. Jadi kesinilah saya Pak. Iya. Cuman ini ya, apa namanya? Sebenarnya kan kalau kelas PSPT mapel pilihannya bukan musik kan Iya sebenarnya. bukan musik. Pasya kan kemarin ikut sama anak DKPB kan? Iya DKV. Ya DKPB kan. DVB. Tapi gimana Pasya? Enak ya? Asik, enak, ya? enak, Asik ya? enak banget Pak. Saya suka banget. Ada lagi Pasya? Sekiranya itu aja sih Pak ya. Kalau saya ya mungkin kita akhiri di sini aja Pak. Ya. Semoga Bapak tidak ini rindu saya lagi ya. Saya tahu Pak, saya ini Bapak kangenan gitu. Kenapa sih harus saya yang kangen kamu? Nggak apa-apa Pak, saya banyak kenangan di sini Pak. Saya lagi bentar juga tamat gitu Pak. Ya, apa aja kenangan kamu di SMK 5 selama ini Pasya? Banyak banget Pak, saya kenangannya. Apa aja yang pernah kamu lakukan di sekolah ini selain belajar Pasya? Saya belajar sampai paling main di lab musik Pak. Di sana saya paling banyak habisin waktu Pak saya. Di sana seru banget Pak soalnya Pak lab musik Pak. Saya bisa ekspresiin diri saya soalnya. Itu kenangan-kenangan yang kamu SMK 5 tuh. Iya kenangan. Selain itu apa lagi Pasya? Dan itu teman-teman saya terus guru-guru saya Pak. Seru banget Pak, asik. Kenangan indah lah Pak. Nggak saya waktu SMP tuh corona itu Pak. Oh ya waktu ini ya, waktu pandemi ya kamu Iya SMP. pandemi ya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain saya Pak, nggak bisa ketemu teman gitu. Kalau di sini selain itu apa lagi Pasya yang menurut kamu, aduh besok udah nggak bisa nih gitu? Aduh, itu aja sih saya Pak. Kira itu aja sih. Main di lab musiknya. Iya lab musiknya Pak. Selain itu masa nggak ada siapa kayak misalkan pas lagi istirahat di kantin apa gitu sama teman-teman kamu? Aduh kebetulan saya nggak suka keluar banget gitu Pak. Saya lebih suka diam-diam di dalam gitu Pak. Kayak nggak ada kehidupan gitu. Ya udahlah. Oh nggak gitu dong. Kan itu kamu ada main di lab musik tuh sama Iya. teman-teman kamu kemarin. Nah, Sama si Aji itu kan? Iya sama aja. Nah itu bikin saya hidup makanya Pak. Gitulah Pak. Sekian. Sama Pak Gesa tuh juga tuh. Ya, Sama-sama Pak DKP kan? Iya. Sama Ciko juga sama Agus itu. Sama yang lain-lain. Ya. Mungkin kita penutupan ya Pak ya. Oke. Penutupannya gimana Ge? Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton live streaming podcast hari ini. Semoga teman-teman tertarik dengan seni pertunjukan di SMKN 5 Mataram ini ya. Gurunya keren-keren ya. Kita lihat nih Pak Karisma nih, weh, ganteng banget ya. Ya terima kasih Pasya. Oke, terima kasih ya. Bye bye penonton. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Makasih, bye bye.